kenapa Esatrate, Mas? Esatrate itu Esatrate selama ini dikenal sebagai identik dengan kekacauan, kekerasan, itu harus kita ubah, itu bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel Kisana Aziz, dan sekarang kita ketemu lagi di cerita latihan. Nah, saat ini kebetulan saya lagi di Jogja, yaitu di kediaman Mas Aris Jusito. Beliau itu adalah salah satu pengurus pusat PSHT dan menjabat sebagai wakil ketua bidang keorganisasian. Nah, selain itu, beliau juga menjabat sebagai wakil rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian masyarakat, dan juga alumni, di mana di kampus impian semua orang di Indonesia kayaknya ya. Apalagi sekarang yang anak SMA yang baru lulus pasti harap-harap cemas pengen masuk ke kampus ini, dimana lagi kalau bukan kampus UGM. Selamat malam Mas Aris Jusito. Malam Mas Aziz. Mas Ari, Ya. saya tuh dulu pertama kali ketemu Mas Ari itu kalau nggak salah pas masih ada Mas Bugi, dulu almarhum Mas Bugi. Oh iya, almarhum Mas Bugi. Dulu di sana ada pengesahan warga, terus yang lain lagi pengesahan di dalam. Biasanya para kadang yang lain itu pada dikumpulkan. Ya. Nah, datang di sana ternyata Mas Aris Jusito. Terus ngobrol, bikin sarasean kayak gitu. Iya. Baru tahu pertama kali di situ kayak sebelum tahun 2010 kalau nggak salah, lupa tahunnya. Dari situ saya baru tahu, oh Mas Ari itu ternyata juga warga Esatrate. Cah Medion ya. Oke. Ini yang pengen saya gali dari Mas Ari itu sebenarnya adalah gimana sih awalnya dulu itu bisa ikut latihan PSHT. Itu diajak teman atau awal mulanya tahu PSHT itu gimana dulu ceritanya? Ya, makasih Mas Aziz ya. Jadi kan saya itu lahir dan kecil itu di Madiun. Di Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Nglames ya. Di Kabupaten Madiun. Itu ya pinggir kota tapi masuk dalam kabupaten gitu. SD SMP itu saya sudah mengenal Esatrate, teman-teman saya ada yang sudah ikut gitu, tapi saya belum waktu itu. Karena Esatrate itu kan dulu awal-awal zaman saya ya kecil itu ya image-nya ya keras, terus latihannya juga harus, wah kita tahu persis lah, banyak orang dalam tanda kutip menakutkan gitu ya. Tenang gitu saya. Tetapi memang waktu itu ya salah satu identitas di Madiun itu diantaranya pencaksilat PSHT itu memang terkenal. Dan memang karakter pada saat itu, waktu itu saya ingat waktu kecil saya masih sudah dengar namanya Kang Mas Imam Supangat dan sebagai tokoh, lalu Mas Maji dan sebagainya. Nah saya itu SD SMP belum masuk Esatrate, tapi ada bahkan di desa saya itu masih jarang gitu. Tapi ya teman-teman SMP ya sudah ada waktu itu. Ya masih sedikit tapi ya saya udah kenal itu. Tapi ketika saya harus SMA itu saya harus pindah ke Jogja karena diajak kakak saya yang kebetulan saya juga udah ada kerja di Jogja gitu. Kemudian waktu itu ya emang kalau kecil itu harus pinter-pinter ngatur waktu ya, karena Esatrate itu kan latihannya kadang siang sampai malam gitu harus, kalau enggak itu sekolahnya kalau nggak bisa ngatur bisa dedel duel gitu. Nah itu waktu itu image-nya waktu itu. Tapi saya waktu itu punya pikiran bahwa suatu saat saya harus ikut Esatrate karena itu sudah identitas orang-orang Madiun itu pencak silat. Kemudian SMA saya sempat ikut karate. Karena waktu itu belum ada ya di SMA saya itu latihan Esatrate. Di Jogja itu? Oh, di Jogja. Kemudian saya dulu di Jogja sekolah di mana? Di SMA 9. SMA 9. Nah, di Jogja itu. Tapi ada teman juga dari Madiun waktu itu, ya di kelas itu ada warga itu perempuan. Nah kemudian waktu kuliah saya diterima di UGM, di Visipol. Nah disitulah saya mau wah ini saya harus segera ikut Esatrate, dan disitulah saya latihan di UGM. Di gelanggang mahasiswa. Tahun berapa itu Mas? Jadi tahun 92. 92. Saya masuk UGM 91, 92 saya masuk Esatrate. Saya dilatih oleh almarhum Mas Pram, Mas Kus putranya Mas Gembong gitu.
terus ada Lailin, ada apa ya lah, ada Mas Arief dan Yuyun juga bagian itu waktu itu awal-awal gitu. Dan saya berlatih itu ya tahu sendiri ya, tradisi Medionnya dibawa ke Jogja, melatihnya masih dalam tanda kutip ya keras ya. Gila-gilaan. Saya itu ingat saya aktivis, saya udah aktivis gerakan mahasiswa. Saya harus bagi waktu betul itu. Karena saya harus kuliah, harus juga aktivis demonstrasi, kegiatan organisasi. Saya itu kebetulan aktif dulu, saya ketua Presidium Dewan Mahasiswa UGM di pers kampus itu. Tapi karena tekad saya sejak kecil itu pengen juga harus punya kemampuan bela diri, dan itu saya terhati saya pilih, dan saya udah tekad itu. Saya jalani 2 tahun untuk proses awal latihan. Saya juga ikut pertandingan, ada Pordies namanya, Pekan Olahraga Dies Natalis, yang di tiap tahun itu ada di UGM, pertandingan antar fakultas itu. Dan Pencak silat itu di pertandingan antar fakultas di UGM. Salah satu cabang waktu itu. Terus silat itu. Ya, saya kira pelatih saya itu hebat-hebat itu. Ada Mas Derajat Cilegon. Cilegon itu juga juara terus orang itu. Terus Mas Pram itu, wah itu terkenal, kalau almarhum ya. Saya sedih waktu beliau meninggal itu hebat sekali itu. Terus Mas Gus juga ya, tapi yang sering juara itu yaitu Mas Pram, terus kemudian Mas Derajat, dan teman-teman yang lain, ada Mas Basis. Ya, pelatih saya itu, saya ingat ya waktu itu, dan Mas Dono itu di IKIP ya, di UNY. Dan saya ingat kalau kita mau pertandingan itu pagi itu sampai, kalau minggu itu ya pagi sampai sore itu di lembah itu, ditempa habis-habisan, wah tangan saya mentol semua. Pentolan betul itu. Dan saya ingat itu waktu kalau latihan itu, apalagi kalau sudah putih ya, berangkat jam 7, baliknya setengah 3 pagi. Saya naik sepeda waktu itu dari rumah kakak saya, kemudian Daerah mana itu Mas dulu? di Deresan. Saya naik sepeda dan dulu sering sepeda ontel itu. Dulu pindah-pindah ya Mas, latihannya ya di pusatnya, memang saya tiap hari di gelanggang mahasiswa UGM. Tapi kadang ke SMA 3, terus kemana kunjungan gitu, latihan temuan lah istilahnya gitu. Dan sehingga saya kenal beberapa teman yang di beberapa tempat itu. Dan poin saya adalah luar biasa memang melatih mental. Saya ingat betul pulang itu naik sepeda ingat itu saya jam setengah 2 itu lewat lembah itu, ada orang bawa pedang berdua gitu, nyeret pedang. Saya tetap tenang aja, pokoknya nekat aja gitu, dan nggak apa-apa gitu. Dan saya hanya sepedaan sendirian gitu, nggak dicegat juga. Kalau sekarang mungkin akan beda ya. Kalau orang dulu cuma bawa sepeda, saya dompet juga nggak ada duitnya waktu itu. HP juga belum zamannya gitu. Tapi saya kira saya itu merasakan betul menikmati gitu. Ya, saya pernah bertanding di Pordies itu dengan orang yang sering juara, dengan atlet juga nasional, tapi bukan Setrate, dari Tapak Suci waktu itu. Saat itu masih siswa apa udah jadi warga Mas? Saya waktu itu masih siswa, ya, ingat ya. Terus waktu itu saya di-train sama Mas Derajat tuh, diingat, kamu bisa menang nih Rik, gitu. Tapi kamu jangan kepancing dulu. Jadi sebelum pertandingan itu saya sudah masuk final lah ya, sudah pokoknya akhir gitu. Saya sudah menang lawan itu dengan mudah lah gitu. Nah giliran masuk itu, wah Rik, musuhnya agak berat Rik, karena dia sering juara gitu. Tapi kamu yakin aja, tapi kamu punya potensi menang dengan kekuatan. Waktu itu saya diajari sebelum pertandingan oleh Mas Derajat. Tapi ternyata musuh saya itu lihat di atas gitu. Yang akan pertandingan musuh saya itu lihat. Jadi dia ngerti apa yang akan gitu. Nah, saya ingat betul itu ketika pertandingan itu dia nunggu terus, saya nggak sabar kan nunggu terus. Wah, akhirnya saya serang terus. Saya kalah tipis. Meskipun saya sempat ketendang karena saya menghindarnya agak bawah gitu, ketendang kena leher saya. Sempat wah nggak bisa. Tapi cek bisa lanjutin tandingan gitu. Saya kalah tipis. Tapi memang musuh saya itu ya sering juara di tingkat nasional, sehingga ya pengalaman aja. Jadi belajar silat di Setrate dengan beberapa kali di UGM bersama teman-teman
membuat saya emang salah satunya mental kita jadi terbentuk. Dan termasuk itu sampai sekarang ini anak-anak muda itu kalau sekarang ikut Esa Teratai dengan yang bener latihan gitu masih terbawa kok sikap-sikapnya. Saya beruntung ya teman-teman itu juga ya kadang-kadang itu pernah didatangi apa itu pelatih dari luar kadang-kadang dengan cara itu buas. Saya ingat itu dulu itu saya masih hijau didatangi, di drop oleh ya ada pelatih dari luar gitu dengan gue gitu, saya menang tuh, saya bisa mendesak itu. Guyonan kita bahwa ya inilah saling belajar lah satu sama lain. Tapi saya senang karena pelatih-pelatih kita juga sangat respect ya, sangat oke. Soalnya saya sempat pernah dengar itu kalau di UGM itu memang targetnya misalkan lagi sambung itu adalah target kamu bisa mengalahkan warga. Apakah itu terjadi di masa itu juga, Mas? Sebetulnya secara tidak langsung lah, enggak pelatihnya kamu harusnya enggak. Cuman itu perlu kamu manfaatkan untuk melatih dirimu itu seberapa ilmumu gitu. Saya ingat itu enggak terlalu gede orang tapi gaya gitu. Saya nguji, tapi saya dididik untuk tidak spiritnya tidak menyakiti. Saya pernah, Mas. Itu ada leteng gitu, orangnya gede gitu dari Indonesia Timur gitu, saya ingat tuh. Dia kawan saya juga gitu, kuliahnya di tempat yang berbeda gitu. Dia belajar gelut di Sagan gitu dan cerita gitu. Jadi dia teman saya juga di salah satu teman di Indonesia tuh, tapi akrab saya. Kemudian suatu ketika itu leteng saya kan silahkan nanti milih sendiri gitu, milih saya gitu tuh. Wah kan dia gede. Tapi kan saya selalu diingatkan bahwa kamu harus punya kemampuan teknik yang kau tidak kalah dengan soal postur itu. Itulah wong cah cilik, aku kan kurus dia kecil ya, itu berhadapan itu. Kalau pertandingan resmi kan mesti kelasnya itu ada ya, bukan. Kalau anu kan enggak asal tunjuk aja. Asal salaman. Anu, Mas. Saya ingat betul itu waktu itu yang jadi wasitnya itu Mas Kusboy ya waktu itu. Ketika dia mungkin nafsu mau nyikat aku. Suatu ketika saya itu di bawah itu sabuan bawah, saya angkat kaki saya. Refleks kaki saya itu nendang kena anunya dia, muka dia ceruat berdarah terus dihentikan. Saya sebagai teman juga pertama juga mangkel kan dia, tapi sebagai teman tetap rangkul sebagai anu. Tapi saya tidak berniat sebetulnya untuk menyakiti dia. Tapi refleks aja gitu. Disabet enggak anu. Kemudian kaki saya nendang langsung cerat kena muka, ceruat gitu, berdarah kemudian berhenti. Saya juga pernah juga pertandingan waktu saya mahasiswa kan, masih latihan dengan anak teman saya di SMA, anak SMA itu masih bahasa tanding gitu. Saya tuh nggak mukul pakai ini dengan power yang kan, cuman pakai gini ya, tek gitu, berdarah juga. Saya meyakini betapa sakti kita itu ini harus, jadi saya itu harus begini, harus bahwa kita itu harus hati-hati, bukan pada sekedar orang lain, pada kita sendiri juga harus hati-hati. Harus bisa menahan ya? Harus bisa ngukur gitu. Nah, dari situ saya selalu ingin katakan bahwa ini juga pengalaman itu saya tularkan pada adik-adik ya, bahwa pada saat sambung itu sebenarnya adalah partner untuk bukan bermusuhan, tapi mengeterapkan latihan kita memukul, latihan kita menyerang, latihan kita menghindar, latihan kita menangkis dan seterusnya. Nah karena itu sambung itu kan beragam ya. Ada sambung persaudaraan, itu nggak boleh menyakiti, tapi justru kita belajar di situ. Ini pengalaman berharga, Mas. Karena ya saya itu dulu, Mas, waktu latihan nggak banyak diberikan keesaan, menurut saya kurang gitu. Beda dengan sekarang ini loh ya, banyak sekali teman-teman dapat keesaan. Saya enggak, tapi saya dapat keesaan mendalam itu ketika tingkat 2, Mas. Ketika saya cerna sebelum tingkat 2 itu saya belajar betul tentang keesaan itu. Dulu ya asal yang penting warga gitu, ikut pertandingan. Jadi tahu sendiri berwarga itu pulang ini ketok gua kan tuh melaku iso gak ngambah lemah. Memang saya bisa memahami lah gitu. Warganya itu pokoknya kita ampun. Itu pelajaran ketika saya menasihati, ketika saya ngecerin maupun ketika nanti memberi orientasi pada adik-adik itu, saya tidak marahi mereka gitu. Karena saya juga pernah seperti itu.
pernah gue ya, tapi dunianya beda kan. Dulu ngantemi uang itu paribasannya ya, itu kan nggak ada urusan hukum. Sekarang kan Hukum. makanya hati-hati deh gitu. Zamannya beda. Iya, oke. Saya itu pernah juga ingat itu di Madiun baru aja pengesahan mulai ya, itu diajak teman saya gelut. Pokoknya yang ada kawan saya Yuli itu kan akrab saya sejak kecil tuh Mas Yuli itu. Terus tiba-tiba sampai ngejak nyegat wong gitu loh. Aduh, gulat itu. Ya saya mau tidak mau kan sana saya dua, tapi pulang saya kan besoknya pulang. Iya. Dia dipanggil ke kantoran. Wah, tergesot gimana? Itu ada dunia yang mau tidak mau saya alami gitu. Termasuk saya pernah sama Yuli itu kan teman saya sejak kecil, akrab itu. Tapi waktu Yuli ikut di Madiun. Dia disahkan di Madiun tahun 91 dia disahkan. Dia pernah sama aja saya silaturahmi lebaran gitu. Baliknya itu tiba-tiba dicegat gitu. Saya ingat lagi motoran sama Yuli boncengan gitu, terus tiba-tiba tahulah orang pencaksilat yang lain di Madiun tahu sendiri waktu itu ya. Kemudian ini gimana ini? Yus dindeki aja lah. Dia cuma 3 kita 2. Tapi pada saat berhenti buah sekali di situ orang. Akhirnya kita daripada kita babler kita jualan sama Yuli, saya ingat kok kejar-kejaran akhirnya kita bisa lolos dari pengeroyokan tuh. Itu cerita aja romantis gitu. Mas Ari kan dari Madiun nih. Sementara kita tahu kan Madiun nggak cuma Esa Trate, Mas. Banyak aliran pencaksilat yang mungkin Kerasakti, ada Pandanalas, Winongo juga ada macam-macam di sana itu. Kenapa Esa Trate, Mas? Esa Trate itu waktu itu kan saya sering diceritain teman saya Yuli itu. Yuli itu teman saya SD, SMP. Dia belum ikut waktu itu. Ketika aku SMA, Yuli udah ikut di sana. Dia cerita. Tapi saya juga sering dengar dari teman-teman gitu. Dan ini terlalu identik dengan Madiun gitu. Makanya saya pengen pelajari itu. Dan alhamdulillah ya, meskipun keras di Jogja waktu itu loh, di zamannya itu, tapi tidak sekeras juga dibandingkan Madiun. Alhamdulillah sekarang ya saling berbenah lah gitu, saya lihat. Dan ya memang ternyata Esa Trate itu banyak sekali ajaran yang dulu tidak saya duga. Saya sekali lagi katakan, waktu tingkat 1 itu tidak banyak saya dapat Esa. Ya mungkin kurang juga orang-orangnya ya warganya waktu itu ya. Tapi ya, jumlahnya masih sedikit itu Mas. Ya, dulu disahkan di pinggir ya. Nah tapi makin kesini saya 2018 itu mendalami, ternyata banyak sekali. Alhamdulillah beruntung dapat ilmu banyak itu dari Mas Wiono. Nah makin kesini saya jadi pengurus mau tidak mau akan mendalami itu. Sering saya nyecep ilmu lah gitu. Nah karena itu sekarang itu apalagi pendokumentasi makin banyak. Pendokumentasian sekarang banyak pengetahuan yang kita bisa manfaatkan. Sehingga banyak hal yang kita bisa dalami dan kita dapatkan. Dan tanggung jawab kita untuk membesarkan organisasi. Nah, masa itu pas latihan di Jogja, masih ingat nggak Mas? Sampai berapa banyak rekor yang ikut latihan satu letengnya? Terus sampai yang disahkan itu terakhir tinggal berapa gitu? Aku lupa Mas, memang dulu banyak Mas. Tapi wajar merotol. Teman-teman saya ingat beberapa yang di kampus itu ya kayaknya nggak rampung. Tapi kalau saya komparasi perbandingan ya zamannya memang ya keras tapi nggak seganas gitu. Keras tapi tidak ganas gitu. Dan ya jumlah waktu itu berapa ya yang saya ikut satu leteng itu ya nggak banyak Mas. Tahun 94 saya disahkan. 94 disahkan di Minggir. Oh ya. Nah setelah disahkan terus kemudian dapat tugas meneruskan kepelatihan di UGM atau gimana Mas? Waktu itu saya Mas, karena sejujurnya saya akui ya saya kadang-kadang datang, gak aktif banget karena saya aktivis organisasi. Saya sering ya ikut di organisasi kan, mulai dari pers kampus. Saya dulu presidium Dewan Mahasiswa. Saya aksi demonstrasi ke Semarang, ke Surabaya, ke Jakarta gitu. Jadi waktu saya banyak tersita ke sana selain kuliah, sehingga tapi sekali waktu saya datang gitu. Nah kemudian itu setelah saya jadi warga setelah pertandingan itu. Setelah itu kemudian agak mengurangi betul waktu itu. Saya harus menyelesaikan kuliah, harus organisasi, harus banyak hal gitu. Saya nggak mau kuliah saya kedodoran gitu. Tapi alhamdulillah saya udah jadi warga gitu.
Dan kemudian saya selalu juga kalau pulang kemudian ya datang lihat ada latihan gitu. Saya pernah suatu saat diminta oleh teman saya Yuli, ayo kita lihat latihan gitu. Ayo nanti jatahan lah. Yeah. Aku gimana carikan yang terbaik lah gitu kan. Saya pernah itu minta yang terbaik gitu. Saya berapa kali dia tak tendang dik langsung blek kan, karena kena sini. Oh iya. Tapi saya kemudian sudah selesai. Nah, poin saya adalah ya seninya itu ada banyak cara yang harus kita olah sendiri ya, kita kembangkan. Jadi ya memang jenengi motol itu hal yang biasa gitu. Saya kadang-kadang kalau diketawain sama pelatih saya itu baik-baik lah gitu. Ketika melatih, mungkin ada pesan yang sampai saat ini masih teringat, atau mungkin gerakan tertentu yang membuat masih ingat sampai sekarang kayak gitu, Mas. 2 peristiwa yang saya ingat dari Mas Kus sama Mas Pram ya, almarhum. Saya tuh pernah sambung sama Mas Kus. Saya ditendang dada saya itu. Masih terasa agak gitu. Agak sakit gitu. Bahkan usia gede gitu. Tapi saya ingat betul di gelanggang. Biasa. Tapi Mas Kus itu orang baik itu, pelatihnya telaten gitu. Telaten betul dia itu, Mas Kus. Dan terus kemudian saya Mas Pram, saya pernah waktu itu lagi dowran gitu, tiba-tiba saya diserimpung gitu untuk nyoba gitu, jatuh diak gitu, tangan saya gitu kayak saya mau semaput gitu loh, keliyang gitu, tapi terus kemudian ditambahin gitu, pijeti gitu. Jadi ada itu cerita itu. Kalau Mas Derajat itu saya tidak banyak menikmati beliau latihan, tapi saya menikmati dia prestasi dia aja ketika saya pertandingan itu. Okay. Saya pertandingan itu juga di train itu keras betul itu. Saya di lembah itu, aduh, yang namanya push up itu berapa puluh harus terus roll gitu, gila-gilaan. Tapi kalau bayangkan, aku juga bisa mampu ya dulu gitu ya kalau saya. Makanya saya alhamdulillah ya, mentalitas itu yang membuat saya bahwa saya selalu pesan bahwa anak didik siswa itu dilindungi, tidak untuk disakiti. Tapi kita bisa punya cara yang positif untuk melatih mental dia. Itu. Kemudian ini Mas, dengan segala kesibukan Mas Ari sekarang mungkin di kampus atau mungkin di ranah politik atau di PSHT itu sendiri, dari ajaran PSHT itu ada nggak suatu ajaran yang masih terbawa dan itu bisa digunakan untuk kehidupan Mas Ari sekarang sebagai insan yang berorganisasi, sebagai akademisi, apa itu yang bisa disampaikan ke pemirsa ini? Ya, yang selalu saya ingatkan itu soal kita itu harus belajar untuk memperoleh ilmu dengan menjalani. Kita itu banyak nasihat-nasihat positif, itu bagus. Tapi alangkah baiknya beberapa hal kita uji, kita praktekkan. Misalnya ilmu ikuti nemukan dilaku. Kamu akan dapat sesuatu sebagai sebuah ilmu kalau kamu jalani. Jalanilah. Bagaimana sikap toleransi, bagaimana menghormati orang, bagaimana tidak dendam kayak gitu. Terus hamu mayu hayuning bawono itu kan SHT selama ini dikenal sebagai identik dengan kekacauan, kekerasan itu harus kita ubah, itu bisa gitu. Dengan image apa berbuat baik, membantu orang, terus kemudian kerja bakti, donor darah gitu. Dan ternyata sejahtera itu dasar. Yang saya bangga dengan sejahtera itu sukarelanya itu. Kita itu kalau ada dulur disakiti gitu, bodoh budak kabeh gitu. Iya. Wah, itu nggak ada itu yang namanya ormas atau partai politik itu sukarela digerakkan gitu. Mesti gak nyangoni gak budak. Iya. Sejahtera bisa. Budal. Nah itu, solidaritasnya itu Mas. Nilai solidaritas itu nilai yang sangat luar biasa. Cuman memang harus ada catatan ya bahwa jebakan kita godaan untuk kekerasan itu masih tinggi. Karena itu saling mengingatkan. Kita nggak usah sungkan untuk ngeleke, tapi seni ngeleke ben ora tersinggung kuwi lho. Itu penting juga gitu. Saya bukan orang sempurna. Saya selalu ingatkan waktu di dalam pengesahan itu saya selalu memberi wawasan kepada saya inginkan bahwa tugas kalian tidak selesai pada saat Anda disahkan menjadi warga. Justru itulah Anda harus mulai menguji. Terus misalnya makin banyak ilmu kita akan merunduk seperti padi, itu kan selalu diingatkan. Itu sebenarnya kehebatanmu bukan terletak pada pamermu pada orang lain, ya,
kesombonganmu itu akan mengurangi kualitas kehebatanmu. Caranya gimana? Kau harus menunduk, dari situ orang akan tahu kualitasmu. Nah, kau tidak perlu memamerkan, orang lain akan tahu sendiri dari lakumu. Oke. Maka ilmu itu ditemukan di laku, kita akan dapat itu, dan orang lain bisa merasakan atas ilmumu itu dengan lakumu itu. Maka nggak perlu orang itu kadigdayanmu itu dipamerkan mereka. Nanti dengan sendiri orang bisa menilai. Semua kita tahu itu. Diri kita hanya kita yang tahu. Tetapi seperti ingatkan, musuh kita itu bukan pada orang di luar diri kita, tapi diri kita. Kemampuan kita untuk mengerti diri kita, potensi diri kita ngapusi dan tidak isi ngerti diri kita kok. Iya. Kadang-kadang kita ngakali senior, pelatih dan sebagainya. Tapi kita akan tahu bahwa aku itu jadi ngakali, dan tidak itu tahu kita. Karena itu percayalah, setia pada hati itu. Maksudnya itu. Nah, kalau fenomena sekarang itu Mas ya, mengatasnamakan persaudaraan, itu kadang-kadang kita bias memahaminya. Teman atau saudara kita mungkin ada masalah sama orang lain, nggak tahu masalahnya apa, kemudian woro-woro di grup kayak gitu, dan itu booming di mana-mana. Akhirnya kita mengatasnamakan persaudaraan, datang ke sana, terus ngewangi, goleki wong sing dhewe masalah sama person itu tadi. Nah, menurut jenengan fenomena seperti ini gimana tanggapannya, Mas? Sebetulnya dari dulu itu terjadi, Mas. Dan kita selalu ingatkan bahwa yang disebut solidaritas itu bukan itu. Solidaritas itu ditentukan oleh nilai apa yang membuat kamu itu merasa dekat dan kita merasa saudara itu di mana. Kita rosis, temu rose, ya temu persaudaraan dan hati kita itu. Mosok kita itu kejahatan ketemu kejahatan, enggak. Rose itu ya nilai-nilai itu, spirit itu kita ketemu, dan disitulah kita membela, melindungi dengan kebaikan. Jangan dilupakan itu. Hati kita itu di situ pergulatan luar biasa. Tapi saya yakin bahwa hati kita itu baik. Nah, kadang-kadang kekotoran itu ketika kita tidak merenungi tentang hati kita itu. Maka temu rose itu bukan berarti kita tutup mata. Apa aja yang dilakukan dibantu, bukan gitu. Oke. Ketika kita ada saudara kita yang salah, cara membantu kita yang mengingatkan itu. Nah, ketika dia sudah menyadari kok tiba-tiba ini udah merasa salah, kemudian jangan disakiti terus dong. Nah, itu dibela. Nah, kadang-kadang limitasi batasnya itu loh, Mas. Perbedaan juga itu kabur banget. Wes, kok sikat saya urusan guri. Ngono kadang-kadang ngono lho. Nah, yang kayak gitu-gitu kita harus gelar gulung itu, karena kita itu berhadapan dengan hukum, nanti akan merugikan. Tapi saya yakin kita punya kekuatan solidaritas. Jadi kalau ada dulur kita disakiti, ya wajib hukumnya membantu. Pada saat dia disakiti itu, konsep disakiti itu, kita merasa ada perasaan sebagai sedulur. Nah, pada saat disitulah, kenapa kamu kok disakiti? Kan mesti gitu. Maka itu, nek ono isu-isu rumor rung jelas, ojo gampang ambil kesimpulan. Cross check and recheck, digelar, digulung, dan istiadat itu rasional. Ya, maksud saya adalah kita itu kan ada ubo rampe, ada simbol, ada filsafatnya, ada nilainya, itu didalami. Gitu. Dan termasuk kita ada, misalnya ada jago, ya. Kemudian kita ditafsirkan itu bukan klenik itu pengetahuan untuk membaca dengan mirroring namanya, memproyeksi itu. Dia bisa salah, tetapi itu adalah hanya alat bantu kita untuk bisa mendiagnosis, merefleksi yang kebetulan ilmune tekan sakmono. Tapi itu bukan syirik juga. Itu hanya sekedar pengetahuan untuk menyandra orang gitu. Nah, memang butuh pendalaman itu. Itu, Mas. Jadi poin saya adalah ya kita itu bukan sempurna dalam arti kita merasa sempurna, tapi proses mencapai kesempurnaan itu harus jalani, gitu, Mas.
saya kayaknya tertarik sama konsep dalamnya Mas Ari ini Iya, yang iya. diberi nama Sanggar Maos Tradisi. Iya. Ini ada semacam joglo, kita lihat ada kayak buku-buku di sana, Iya. dan juga banyak pernak-pernik tulisan-tulisan, ada lambang Esa Terate, sebegitu cintanya Mas Ari sama Esa Terate, dan kenapa Mas Sanggar Maos Tradisi? Apa itu, Mas? Ya, sanggar ini saya dirikan tahun 2017 ya. Saya itu kan kebiasaan berkomunitas. Saya dulu waktu organisasi sejak SMA, kemudian kuliah juga begitu. Saya dulu waktu di kontrakan pun di depan tuh ada tanah kosong, saya dirikan kayak balai kecil gitu. Ya, tempat untuk ngumpul. Padahal bukan tanah saya. Senang mereka orang sering ngumpul gitu. Nah, waktu saya tinggal di sini, tradisi ini saya bawa gitu. Saya punya sanggar, saya buat ini sebagai tempat belajar bareng, mulai dari latihan pencak silat Esa Terate, ya. Terus kemudian ada ngelukis, diskusi, ada gamelan. Di dalam ada di sini ada gamelan. Ada gamelan. Ya, meskipun tidak selengkap tempatnya dalang, tapi paling enggak untuk cokean bisa gitu. Oke. Saya kan senang solo spell. Itu gak digambeli asik juga itu. Kemudian saya punya studio untuk belajar teman-teman gitu. Tapi poin saya adalah belajar itu dimanapun bisa kita lakukan, tidak harus di sekolah. Ini pendidikan. Nah, guru pun siapapun bisa jadi guru, tergantung gue golek ilmu apa. Nah, ilmu rap itu ya orang tukang becak pun bisa kita pelajari bagaimana di tengah keterbatasan dia bisa survive. Karena itu jangan menyepelekan orang hanya atas nama pendidikannya, formalnya. Orang terdidik belum tentu dia sekolah loh ya. Sekolah itu kan lembaga pendidikan. Pendidikan itu bisa beragam. Di keluarga bisa ada pendidikan, di masyarakat bisa ada pendidikan. Di Esa Terate ini juga ada pendidikan. Karena tergantung ilmu apa yang Anda ingin dapatkan. Nah, ilmu itu ditemukan di laku, maksudku adalah kalau kamu menjalani sajane Esa Terate, kalau orang belum tahu ya spekulasi berdasarkan informasi yang didapat. Oh, ternyata gua orang tukang gelut. Ada saya yang membimbing mahasiswa yang skripsi tentang Esa Terate. Dia berangkat dari fenomena dan image bahwa Esa Terate buruk. Coba jalan delok ono, tak jane opo sih? Apakah ajarannya seperti itu? Nanti kamu akan terjawab. Nah, ini kan karena Esa Terate itu sebetulnya ajarannya baik. Bahwa kadang-kadang praktek mendistorsi aja karena itu yang membuat buruk gitu. Padahal sebetulnya baik. Dan prakteknya juga baik, betul. Ada di fakta prestasi, pengabdian, kegiatan sosial juga banyak banget gitu. Nah, sanggar ini sebetulnya saya rancang untuk jadi tempat bareng ngumpul. Ini hampir tiap malam ada orang entah 3, 4, 5, atau kegiatan diskusi ya juga banyak. Kalau tiap malam Jumat ada tahlilan, warga kampung memakai di sini. Kalau orang pengen diskusi pinjam tempat sini juga boleh, gitu. Orang pengen belajar musik di studio kecil itu juga bisa gitu. Jadi terbuka aja, dan rapat Esa Terate sering acara di sini, gitu, di siapapun. Bahkan suatu ketika ada orang jualan itu loh, kursi panjang itu naik motor. Oh ya itu. Kemudian dia suatu saat lihat ini ada simbol lambang Esa Terate, dia penasaran, mendekati terus kenalan. Dia pengen tidur, ya warga Esa Terate, orang Boyolali, pengen nginep di sini, boleh silakan gitu. Ayo Mas. Dan wedang juga begitu. Ada orang bakul susu, kebetulan susu delesus, itu dia tahu di sini dekat, kayak warga orang Magelang. Ya Mas, hampir beberapa hari sekali dia jual di sini, saya beli. Seduluran. Jadi gitu aja. Dengan lambangnya terpampang di sini, bisa kenal, apa ya? Kenal gitu. Dan membantu saudara-saudara kita ya. Oke, baik, terima kasih Mas Ari atas waktu dan ceritanya. Semoga ini bisa membuat kita jadi warga yang lebih produktif lagi. Dan sukses untuk setiap aktivitasnya. Ya, makasih Mas. Kurang lebih mohon maaf, bisa kita tutup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Suwun Mas.